Pernahkah Anda ketemu orang yang, wah nilainya bagus banget, hafal ini itu, tapi giliran ditanya kenapa atau disuruh pakai ilmunya buat kasus baru, malah bingung. Wah, sering itu. Kayaknya kita semua pernah lihat atau malah ngalamin ya. Nah iya kan, ini tuh bukan aneh loh ternyata. Justru ini gejala dari cara belajar kita yang mungkin kurang pas selama ini. Benar sekali. Ini fenomena yang diamati betul oleh Howard Gardner. Dia lihat banyak banget lulusan, hebat-hebat nilainya. Tapi kok pemahamannya kayaknya di permukaan aja gitu. Jago jawab soal ujian, Ya. tapi Tapi pas suruh mikir kayak ilmuwan beneran, atau sejarawan, atau profesional gitu ya, dihadapkan masalah nyata yang nggak ada plek di buku, langsung bingung. gitu. Nah, itu dia. Persis. Dan diagnosis Gardner ini menarik banget. Kita ini seringnya fokus kejar setoran materi pelajaran, hafalan fakta, tapi lupa sama yang jauh lebih penting, yaitu ngasah pikiran yang disiplin. Betul. The Disciplined Mind. Yap, itu dia topik kita kali ini. Kita bakal kupas tuntas konsep pikiran yang disiplin ini dari bab 2 bukunya Howard Gardner, Five Minds for the Future. Oke. Jadi misi kita bareng Anda, pendengar, hari ini adalah ngebongkar nih, apa sih pikiran disiplin ini sebenarnya? Bedanya apa sama sekedar, ya pinter hafalan? Terus, kenapa ini penting banget, krusial malah di zaman sekarang? Bukan cuma buat yang masih sekolah loh ya. Iya, tapi juga buat Anda semua dalam kerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya, gimana sih cara praktis buat mulai ngelatihnya? Itu kan yang penting. Setuju. Oke, langsung aja yuk. Kata Gardner, dunia sekarang ini kan berubah cepet banget, informasi di mana-mana. Cuma tahu banyak fakta aja tuh nggak cukup. Nggak cukup sama sekali, malah bisa tenggelam kita. Justru kalau nggak punya kemampuan mikir secara disiplin, kita gampang banget kewalahan, bingung, ini benar apa enggak, ini penting apa enggak. Ujung-ujungnya susah ambil keputusan yang pas, yang bijak. Itu ya? Iya, bener banget. Tanpa fondasi berpikir disiplin ini, kita jadi rentan banget, gampang kebawa arus opini, nggak bisa bedain mana ahli beneran, mana yang cuma ngomongnya jago. Akhirnya jadi susah ya, buat kita benar-benar kasih kontribusi atau memecahin masalah yang rumit di bidang kita. Betul, ini berlaku di mana aja loh. Mau itu pas kita baca berita, atau pas bikin strategi bisnis di kantor. Sama aja. Coba kita gali lagi deh contoh Gardner soal pemahaman dangkal tadi. Menarik banget soalnya. Kayak siswa fisika itu loh, yang tahu hukum Newton, tapi dalam hatinya masih mikir, benda berat pasti jatuhnya lebih cepat. Iya, ya. Atau mahasiswa sejarah yang bisa jelasin Perang Dunia I yang jelimet banget, tapi pas lihat konflik sekarang, jawabannya simpel aja. Oh, itu si A jahat. Padahal kan nggak sesimpel itu ya, biasanya. Nah, pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Kan mereka udah belajar materinya. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Gardner bilang, ini ada hubungannya sama kecenderungan alami kita. Pas ketemu hal baru atau beda dikit dari contoh di buku, otak kita tuh kayak balik ke settingan awal, ke cara mikir intuitif. Cara mikir yang kita pakai dari kecil atau dari pengalaman sehari-hari gitu ya. Persis. Dan intuisi ini sayangnya seringkali nggak nyambung sama cara kerja dunia menurut ilmu pengetahuan atau disiplin lain. Contoh lain di buku itu soal biologi. Banyak yang mikir evolusi itu kayak proses lurus menuju kesempurnaan gitu. Padahal kan Inti Darwinisme itu seleksi alam yang lebih acak, adaptif sama kondisi saat itu, nggak ada tujuan akhirnya. Beda banget kan? Sama kayak di seni, menilai karya cuma dari mirip foto atau enggak. Itu kan sempit banget. dan ini kebawa terus sampai ke dunia kerja ya. Iya banget. Pengacara baru yang masih pakai kacamata moral pribadi, bukan logika hukum. Atau manajer baru yang pakewoh sama teman lama yang jadi bawahan, sulit jaga jarak profesional. Atau anggota dewan baru yang nggak bisa netral karena dekat sama manajemen. Mereka tahu sih perannya apa, tapi Tapi cara mikirnya yang lama belum ke-upgrade gitu loh. Masih pakai software lama. wah ini jadi mikir nih. Jangan-jangan kita semua punya kantong-kantong pemahaman dangkal kayak gini ya di area tertentu. Mungkin Anda nih pendengar pernah merasa hafal banyak istilah kerjaan, tapi pas diminta bikin solusi buat masalah baru, kok kayak mandek ya? Bingung mulai dari mana? Bisa jadi banget. Gardner jelasin akarnya nih. Pertama, dari sisi evolusi. Otak kita ini kan didesain buat bertahan hidup, bukan buat jadi ilmuwan super akurat. Jadi mikir sistematis, kritis, pakai bukti kayak di fisika atau biologi, itu relatif baru buat kita, nggak otomatis.
Jadi kita ini nggak lahir otomatis jadi pemikir kritis gitu, harus dilatih khusus. Tepat, harus diasah. Kedua, kebiasaan mikir lama itu bandel banget, susah diubah. Cuma dikasih tahu, mulai sekarang pakai preseden ya, atau jaga jarak dong. Itu seringnya nggak mempan. Perlu cara yang lebih mendalam gitu ya buat ngubahnya. Iya. Nah, Gardner lihat inti masalahnya ada di sini. Kita sering bingung antara materi pelajaran sama disiplin. Dua hal ini beda banget. Oke, ini dia nih kuncinya. Bedanya apa persisnya? Gampangnya gini, materi pelajaran itu fokusnya ke apa yang kita tahu. Fakta, definisi, rumus, kanggal, nama, prosedur. Ini yang sering diajarin dan dites di sekolah. Tujuannya ya biar tahu informasi. Oke, itu materinya. Terus kalau disiplin? Nah, kalau disiplin, ini bukan soal apanya, tapi soal gimana cara kita tahu dan mikir tentang dunia di bidang itu. Ini soal metodenya, cara nanyanya, standarnya apa buat bilang sesuatu itu benar, cara nalarnya gimana. Oh, jadi kayak cara main atau logika berpikir khas di tiap bidang gitu ya. Sains beda sama sejarah, hukum beda sama seni. Persis. Ini lebih ke bagaimana kita mikir dan kenapa sebuah kesimpulan dianggap sah di bidang itu. Gardner pakai analogi bagus ya soal ini. Pohon Natal kalau nggak salah. Iya benar. Bayangin, pengetahuan itu kayak hiasan pohon Natal. Materi pelajaran, fakta, rumus, itu hiasan-hiasannya. Nah, disiplin itu kerangka pohonnya. Hiasan kan baru kelihatan bagus dan bermakna kalau digantung di pohon yang kokoh, ya kan? Iya, iya. Kalau nggak ada pohonnya, disiplin, fakta-fakta itu ya cuma tumpukan barang aja. Nggak nyambung, susah dipakainya. Wah, analogi bagus banget itu. Kena banget. Jadi, bukan berarti fakta nggak penting ya, tapi fakta itu jadi powerful kalau ditaruh di kerangka berpikir disiplin yang pas. Nah, terus gimana sih wujudnya cara mikir disiplin ini di lapangan? Coba kita lihat contoh ya. Misalnya sains. Mikir disiplin ala saintis itu yang nggak gampang percaya gitu aja. Selalu nanya, buktinya mana? Gimana cara taunya? Terus, ya bikin eksperimen buat ngetes ide, bedain mana yang cuma kebetulan bareng, korelasi, sama mana yang beneran sebab akibat. Dan siap ganti teori kalau ada bukti baru. Itu kan prosesnya muter terus ya. Nggak pernah final dan selalu ada skeptisnya dikit. Beda banget sama sejarah. Ya kan nggak bisa eksperimen masa lalu. Nah, beda lagi kan? Mikir disiplin ala sejarawan itu kayak jadi detektif waktu. Kerjanya sama potongan-potongan bukti, seringnya nggak lengkap, kadang bias pula. Terus coba direkonstruksi jadi cerita masa lalu yang paling masuk akal. Butuh imajinasi juga dong ya. Banget. Butuh imajinasi historis, nyoba ngebayangin gimana sih orang dulu mikir, apa konteksnya. Tapi tetap harus kritis sama sumbernya. Sadar juga kalau sejarah itu bisa ditulis ulang kalau ada temuan baru. Menarik. Kalau sastra gimana? Kan interpretatif banget tuh. Kalau di sastra, mikir disiplinnya itu soal kemampuan masuk ke dunia teks, ngerasain gimana bahasa dipakai buat bikin efek. Dianalisis tuh karakternya, alurnya, temanya. Terus bisa dilihat dari banyak kacamata. Latar belakang penulisnya, genrenya, konteks sejarahnya. Bukan cuma nanya ceritanya tentang apa, tapi gimana cerita ini bekerja dan apa maknanya. Gardner juga nyebut soal pedagogi khas atau signature pedagogies. Itu apa lagi tuh? Cara khusus buat nanemin cara mikir tadi. Tepat sekali. Itu metode ngajar inti di pendidikan profesi yang tujuannya bukan cuma transfer info, tapi ngebentuk cara mikir dan bertindak kayak profesional di bidang itu. Contoh paling terkenal ya dialog Sokratik di sekolah hukum. Mahasiswa dipaksa mikir cepet, logis, pakai argumen hukum, bukan perasaan. Beda banget sama misalnya visitin dokter di rumah sakit pendidikan ya. Nah itu dia, kalau visit kan belajar diagnosis, ambil keputusan medis, langsung di pasien. Tapi diawasin. Dua-duanya ngelatih pola pikir yang unik buat profesinya masing-masing, bukan cuma dengerin kuliah. Oke, paham. Jadi ini kayak simulasi atau praktek langsung cara mikir profesionalnya. Balik lagi nih, kenapa sih nguasain pikiran disiplin ini penting banget buat kita semua, buat Anda pendengar? Ada beberapa alasan mendasar sih. Pertama, kalau kita nggak punya kemampuan mikir disiplin, minimal di beberapa area penting kayak sains dasar atau logika, kita jadi gampang banget ngikut aja kata orang buat keputusan penting. Keputusan soal kesehatan, keuangan, politik gitu ya. Jadi gampang dipengaruhi kalau nggak punya saringan sendiri. Persis. Jadi lebih rentan sama hoax, misinformasi, bahkan penipuan. Susah bedain mana argumen yang kuat, mana yang cuma pintar ngomong.
susah bedain ahli beneran sama, ya, penjual obat lah istilahnya. Akibatnya bisa jadi kita malah sinis atau nggak percaya sama pengetahuan ya, karena rasanya kok susah atau manipulatif gitu. Bisa jadi. Terus, dari sisi karir juga ngaruh banget. Nah, ini pasti relevan buat banyak pendengar gimana ngaruhnya. Ya kalau nggak punya pikiran disiplin, mungkin kita bisa ngerjain tugas rutinnya. Tapi buat naik level, buat mecahin masalah kompleks, bikin inovasi, mikir strategis, itu susah. Kemampuan mikir disiplin ini bikin kita nggak cuma ngerjain tugas, tapi ngerti kenapa tugas itu penting, gimana hubungannya sama gambaran besar, dan gimana cara ningkatinnya. Itu modal buat maju. Tapi mungkin ada yang nyaut nih, saya kan bukan ilmuwan, ngapain repot-repot, atau fakta kan tetap penting buat kerjaan saya, gimana tuh jawabnya? Ya, hidup sih bisa aja. Tapi pertanyaannya seberapa mandiri kita? Seberapa banyak pilihan kita? Kalau ngandelin orang lain terus buat mikir, ya otonomi kita terbatas, peluang juga. Soal fakta, Gardner juga nggak bilang fakta nggak penting kok. Terus gimana? Pertama, fakta spesifik itu sekarang gampang dicari. Ada Google, ada AI. Kedua, dan ini yang penting, fakta yang kita pelajari dalam konteks kerangka berpikir disiplin itu jadi lebih nempel, lebih bermakna, dan lebih gampang dipakai buat situasi baru dibanding fakta lepas yang cuma dihafalin. Fakta jadi bahan bakar buat mikir, bukan cuma koleksi pajangan. Ada satu hal lagi yang menarik dari Gardner. Katanya kalau kita udah benar-benar klik sama cara mikir disiplin ini, ada efek sampingnya ya. Iya, efek samping yang bagus banget. Biasanya jadi makin penasaran. Muncul dorongan dari dalam buat belajar lebih banyak, lebih dalam lagi. Kita jadi nikmatin proses nemuin dan paham sesuatu itu. Nah, ini bibitnya jadi pembelajar seumur hidup. Belajar karena seneng, bukan karena disuruh. Oke. Ini kedengerannya penting banget ya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita mulai ngasah pikiran disiplin ini? Ada langkah-langkah praktisnya nggak sih? Ada. Gardner kasih 4 langkah kunci. Langkah pertama, identifikasi apa yang benar-benar inti. Di tiap bidang itu pasti ada konsep kunci, prinsip dasar, atau metode utama. Fokus ke situ. Jangan kebanyakan ngurusin detail kecil. Apa sih ide besarnya di fisika? Logika dasar baca laporan keuangan tuh apa? Metode penting riset sejarah gimana? Jadi pilih the big ideas-nya dulu ya, jangan kesasar di detail. Oke. Langkah kedua? Kedua, kasih waktu yang cukup. Pemahaman mendalam itu nggak bisa SKS, sistem kebut semalam. Butuh waktu buat bergulat sama konsepnya, lihat dari banyak sisi, nyoba pakai di konteks beda. Gardner malah bilang bisa 10 tahun loh buat bener-bener master. Intinya, ini investasi jangka panjang. Sabar. Nah, langkah ketiga ini saya suka nih. Pakai banyak cara atau multiple entry points. Maksudnya gimana tuh? Jadi, jangan cuma belajar atau ngajar lewat satu jalur aja. Misalnya, jangan cuma dengerin penjelasan. Pakai juga cerita, analogi, gambar, debat, studi kasus, proyek beneran, bahkan humor atau main peran. Kenapa harus gitu? Pertama, biar kena ke gaya belajar orang yang beda-beda. Kedua, ini tes pemahaman sejati. Kalau kita beneran paham, kita harusnya bisa jelasin atau deketin dari banyak sudut. Kita bisa mainin konsepnya. Wah, menarik. Bisa lihat satu ide dari banyak sisi. Dan langkah keempat, ini katanya yang paling penting ya. Ini dia bintangnya. Lakukan unjuk kerja pemahaman, ini ujian aslinya, bukan pilihan ganda. Gimana caranya? Coba pakai pengetahuan atau skill kita buat ngadepin situasi atau masalah baru yang belum pernah kita temuin persis sebelumnya. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya, bisa nggak jelasin konsep fisika pakai contoh kejadian aneh di dapur? Atau bisa nggak pakai kerangka analisis sejarah buat ngertiin konflik etnis yang lagi rame? Atau bisa nggak bikin strategi bisnis buat skenario krisis yang nggak kepikiran sebelumnya? Wah, kedengerannya nantang ya, tapi masuk akal banget. Jadi bukan cuma ngulang, tapi benar-benar dipakai di medan baru. Itu yang bedain hafalan sama paham benaran. Tepat. Dan idealnya, unjuk kerja ini ada feedback-nya. Makanya magang yang bagus, bimbingan skripsi yang intens, atau proyek masterpiece itu efektif banget. Karena nuntut aplikasi nyata dan ada evaluasi plus perbaikan. Beda sama tes kreatif dadakan pas wawancara kerja, yang kadang nggak jelas ngukur apanya. Ngomong-ngomong soal disiplin, kata ini kan punya arti lain juga ya, yang lebih ke arah kebiasaan, ketekunan, nyambung nggak sih ini? Nyambung banget.
Buat bisa nguasain cara berpikir disiplin arti pertama, hampir pasti butuh disiplin diri arti kedua. Tekun, latihan rutin, komitmen buat terus maju. Kayak atlet atau musisi gitulah. Tapi ini bukan soal rutinitas kaku yang bikin bosen kan? Idealnya sih bukan. Disiplin diri yang bagus itu datang dari dalam. Muncul karena kita sadar ini penting, dan lebih bagus lagi kalau ada rasa suka atau minimal minat lah sama bidangnya. Jadi pengen terus ngasah diri. Kayak cerita pianis Arthur Rubinstein itu ya? Nah, iya. Dia jenius, tapi sempat males. Terus sadar, bakat aja nggak cukup. Dia harus sadar, balik lagi latihan tekun, biar kualitasnya terjaga sampai tua. Ini kombinasi keren dua arti disiplin. Tapi kayak pisau bermata dua nih, ada nggak sih sisi negatif atau jebakan dari pikiran disiplin ini? Ada dong. Gartner ngingetin beberapa hal. Pertama, bisa jadi berlebihan atau salah tempat. Pengacara yang debat terus di meja makan. Ilmuwan yang analisis pacarnya pakai hipotesis eksperimen. Haha, kebayang sih itu. Apalagi, Kedua, satu disiplin jadi dominan banget. Semua masalah dilihat cuma dari satu sudut pandang, misalnya ekonomi melulu atau psikologi doang. Kompleksitasnya jadi hilang. Ketiga, bisa bikin orang jadi kaku. Terlalu terikat sama metodenya, sampai nggak fleksibel, nggak sadar batasannya, nggak mau lihat dari sisi lain. Metodenya malah jadi belenggu. terakhir, Terakhir, latihan mekanis tanpa mikir. Pianis muda latihan 8 jam, tapi nggak ada jiwanya. Peneliti sibuk sama teknik, tapi lupa pertanyaan risetnya apa. oke, poin penting nih buat diingat. Nah, udah panjang lebar kita bahas, coba kita rangkum biar gampang nempel. Jadi, inti pikiran yang disiplin itu bukan cuma numpuk fakta di kepala. Betul, intinya itu menguasai cara berpikir khas metode, nalar, standar bukti di suatu bidang. Ini fondasi buat belajar lebih lanjut, kerja lebih pintar, dan gak gampang kesasar di dunia yang rumit ini. Dan tes utamanya bukan pas kita ngulang info, tapi pas kita bisa pakai pengetahuan itu buat ngadepin tantangan atau situasi baru yang belum pernah dilatih. Itu unjuk kerja pemahaman tadi. Memang sih, ngebangun ini butuh waktu, butuh usaha. Gak ada yang instan. Tapi hasilnya itu fondasi kuat. Bukan cuma buat nguasain satu bidang, tapi juga buat mikir tingkat tinggi lainnya, kayak sintesis, gabungin ide, dan kreasi, bikin yang baru. Mungkin ini bisa jadi topik kita nanti ya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat bidang studi atau kerjaan Anda sekarang. Jujur deh, fokus energi Anda lebih banyak ke ngumpulin fakta baru atau ke ngasah cara berpikir khas bidang Anda? Dan langkah kecil apa nih yang bisa Anda coba minggu ini buat ngelatih unjuk kerja pemahaman Anda? Mungkin coba jelasin konsep penting kerjaan Anda ke orang awam pakai analogi baru. Atau coba pakai metode analisis Anda ke kasus yang agak beda dari biasanya. Keluar dikit dari zona nyaman. Atau bisa juga mikirin arti kedua disiplin tadi. Gimana caranya Anda bisa numbuhin ketekunan belajar atau latihan yang sumbernya dari rasa ingin tahu dan pengen berkembang, bukan sekedar kewajiban atau rutinitas. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang pikiran yang disiplin. Semoga ada percikan inspirasi buat Anda untuk terus mengasah ketajaman berpikir. Sampai jumpa lagi.